Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya bisa react kembali sebuah video. Satu video yang lumayan menarik, lumayan membuat kita penasaran. Ada satu video dengan judul Perang Dimulai Antara Indonesia dan Singapura. Oke, kira-kira topik pembahasannya dalam video ini apa teman-teman ya? Kita akan coba lihat bareng-bareng. Dan silakan teman-teman nanti apapun ulasan videonya, kalaupun mau berkomentar silakan. Dan jangan lupa teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Kita langsung aja ke videonya. Perang antara Indonesia dan Singapura akan segera dimulai. Berita yang lagi hangat di beberapa media memberitakan tentang hal tersebut. Kita tahu bahwa Singapura termasuk dalam daftar 10 negara terkaya di dunia, menduduki peringkat keempat negara terkaya. Wow, Singapura adalah termasuk negara yang merupakan surga bagi investor karena memberikan keringanan pajak. Bahkan bisa dikatakan Singapura adalah salah satu negara yang menerapkan bebas pajak bagi para investor. Maka tidak heran jika investor asing banyak berdatangan, termasuk investor asal Indonesia. Dan perang dolar antara Indonesia dan Singapura pun tak terelakkan. Perang dolar, apa maksudnya perang dolar? Ternyata perang tidak hanya dikategorikan dengan senjata saja, namun perang ekonomi antar negara pun perang bisa ekonomi terjadi. Maksudnya nih ya. Dan kita juga tahu bahwa Indonesia termasuk dalam negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN. Indonesia memiliki kekayaan alam yang merupakan sumber terbesar devisa negara, mulai dari CPO kelapa sawit, hasil tambang batu bara, minyak bumi dan gas alam, dan beberapa hasil tambang logam seperti emas, perak, nikel, tembaga, timah, bauksit, uranium, dan masih banyak lagi. Namun banyak hal-hal yang menghambat kemajuan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini Indonesia selalu dirugikan dan pelakunya adalah berasal dari Indonesia itu sendiri. Sebenarnya tidak ada negara asing yang mampu menghancurkan Indonesia, melainkan pelakunya adalah berasal dari orang kita sendiri. Pelakunya adalah eksportir nakal asal Indonesia. Oh gitu. Ada beberapa artikel dari media terpercaya, ratusan eksportir keruk bumi Indonesia duitnya dibawa ke luar negeri. Kementerian Keuangan melaporkan adanya ratusan eksportir yang tidak menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Kebanyakan para eksportir nakal ini berada di bidang pertambangan. Sejak 2021 hingga 2022 terdapat 216 eksportir yang tidak menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam di rekening khusus di dalam negeri. Ada lagi artikel, bukan asing, orang Indonesia ternyata ramai bawa dolar kabur. Fenomena strong dollar atau penguatan dolar Amerika membuat eksportir dan pengusaha memilih menyimpan dananya dalam denominasi mata uang negeri paman Sam tersebut. Alih-alih menyimpan di bank dalam negeri, malah pengusaha memilih bank di luar negeri. Hal ini dikarenakan kurang kompetitifnya bunga deposito falas di Indonesia. Banyak pendapatan ekspor Indonesia disimpan di bank-bank Singapura di tengah-tengah fenomena penguatan dolar Amerika. Semakin banyak dolar hasil ekspor disimpan di luar negeri, maka stabilitas rupiah akan terganggu. Ada lagi artikel, gara-gara ini eksportir Indonesia betah taruh dolar di Singapura. Karena tingkat suku bunga deposito yang ditawarkan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia, maka banyak dolar hasil ekspor Indonesia lari ke Singapura. Ternyata masih banyak pengusaha Indonesia yang tidak membela negaranya sendiri. Akibat ulah dari eksportir nakal, Indonesia dan Singapura terancam harus perang dolar. Bank Indonesia telah buka-bukaan soal 216 lebih data eksportir nakal. Namun dalam hal ini Indonesia tidak akan lemah begitu saja. Bagi eksportir nakal yang tak menyimpan dolar di Indonesia akan didenda 53 miliar rupiah. Ada lagi satu artikel yang menarik, BI luncurkan amunisi, genderang perang vs Singapura dimulai. Untuk melawan perang dolar dengan Singapura, Bank Indonesia meluncurkan instrumen operasi moneter valuta asing baru. Instrumen tersebut diharapkan bisa memulangkan devisa hasil ekspor yang banyak diparkir di Singapura. Bank Indonesia akan menerapkan sistem bunga deposito dalam valuta asing yang lebih kompetitif terhadap bank-bank di Singapura. Dengan bunga yang lebih kompetitif, Gubernur Bank Indonesia berharap instrumen ini mampu menarik minat eksportir untuk menaruh devisa hasil ekspor mereka, terutama eksportir di sektor sumber daya alam. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, apa yang dihasilkan dan didapatkan dari bumi negeri ini kita gunakan untuk stabilkan ekonomi negeri dan kemakmuran Indonesia.
Banyaknya eksportir nakal yang menyimpan dolarnya di bank Singapura mengakibatkan keringnya pasokan dolar di tanah air. Iya, iya, iya. Semoga para pelaku bisnis dan konglomerat tanah air segera menyadarinya. Peran mereka yang menguasai modal sangat mempengaruhi ekonomi negeri ini. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah sangat diharapkan untuk mengatur kondisi ekonomi dalam negeri. Sudah seharusnya pemerintah harus bersikap bijak dan lebih tegas terhadap para pemilik modal dan pelaku eksportir yang nakal. Segala bentuk yang merugikan ekonomi dalam negeri harus diberi tindakan tegas. Terima kasih. Oke teman-teman ya, demikian ya ternyata perang dolar terhadap rupiah. Oke, bener banget ya, kita tahu bahwasanya Singapura ini negara yang memang bener-bener maju ya, dan rata-rata eksportir Indonesia dengan eh, hasil ekspornya itu menyimpan uangnya ke bentuk dolar ke Eropa dengan alasan karena suku bunganya lebih tinggi. Demikian ya. Oke, tapi tentunya pemerintah punya satu strategi ya untuk menangani hal ini. Dan gimana menurut kalian teman-teman? Oke, silakan teman-teman bisa berkomentar dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.